Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas soal yang kita pelajari atau kita kerjakan di hari Jumat. Silahkan simak dengan seksama. Oke, jika kita lihat soalnya, mana dulukah yang harus kita kerjakan? Kira-kira karena ini banyak ya, ada bilangan berpangkat, ada perkalian, ada pengurangan. Kira-kira mana dulu yang harus dikerjakan? Yang bilangan berpangkat dulu, betul, dan perkalian dulu, good job. Jadi ini hasilnya adalah 36 dikurangi 4. 4 dari mana? Ini ya, negatif 2 kuadrat itu negatif 2 kali negatif 2, hasilnya positif 4. Oke, jadi 36 dikurangi 4 ditambah 12 per negatif 1 ditambah negatif 3 dikali negatif 4, positif 12 ya. Good, lanjut. 36 dikurangi 4 ditambah 12 itu 44 per 11, hasilnya adalah positif 4. B jawaban yang betul. Baik, untuk soal selanjutnya kita akan mencari bentuk yang setara dengan X ditambah 8 dikalikan dengan X dikurangi 3. Oke. Sekali lagi caranya ini banyak sekali ya. Di sini akan menggunakan cara yang langsung. Jadi kita kalikan dulu X dengan X sehingga mendapat X kuadrat. Ya, sama dengan X kuadrat. Kemudian X-nya dikalikan juga dengan negatif 3 sehingga didapat negatif 3X. Kemudian 8 dikalikan dengan X sehingga mendapat positif 8X. Terakhir 8 dikalikan dengan negatif 3 sehingga didapat negatif 24. Oke, perhatikan ada yang bisa dioperasikan ya, yang ini negatif 3X ditambah 8X sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat negatif 3X ditambah 8X positif 5X dikurangi 24, seperti itu. Jadi jawaban yang betul adalah yang C ya. Soal yang selanjutnya kita akan mencari nilai X yang memenuhi persamaan 3/8X ditambah 21 sama dengan 27. Baik, akan ditulis dulu ya soalnya. 3/8X ditambah 21 sama dengan 27. Oke, apa yang kita lakukan? Mengurangkan kedua ruas dengan 21. Begitu ya, sehingga didapat 3/8X ditambah 0 ya, sama dengan 6. Sehingga didapat 3/8X sama dengan 6. Oke, kemudian selanjutnya kedua ruas digimanakan? Dikalikan dengan 8. Bagus. Dikali 8 sehingga didapat 3X sama dengan 6 kali 8 48 ya. Kemudian sekarang kedua ruas dibagi dengan 3. Gitu ya, sehingga akhirnya didapat X-nya itu sama dengan 48 dibagi 3, 16. Sudah selesai. Jawaban yang tepat adalah C. Soal selanjutnya, perbandingan uang Dimas dan Eva adalah 3/2. Kita tulis dulu ya. Perbandingan uang Dimas dan Eva itu adalah 3/2, kita tulis di bawahnya. Kemudian katanya uang Eva ini kalau dibandingkan dengan uangnya Fitri, Bunda tulis di sini, itu adalah 5/4. Oke, jadi di sini ada 2 perbandingan ya. Perbandingan pertama adalah antara uang Dimas dan Eva. Perbandingan kedua adalah perbandingan uang Eva dan Fitri. Nah, di sini
Eva itu nilai perbandingannya bertumpuk, ya kan? Ketika dibandingkan dengan Dimas nilai perbandingannya 2, tapi ketika dibandingkan dengan Fitri nilai perbandingannya adalah 5 untuk Eva. Nah, untuk itu kita harus sejajarkan si perbandingan yang bertumpuk ini. Oke, kita harus menyamakan nilai perbandingan Eva. Oke, di atas atau ketika dengan perbandingannya Dimas nilainya 2, di bawah 5. Jadi cari kira-kira KPK-nya berapa dari 2 dan 5. KPK-nya adalah 10. Oke, KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Perbandingan yang pertama dulu yang kuning, nilainya kan 2 ya. Nilainya 2 nih, supaya jadi 10, berarti perbandingan pertama itu dikalikan dengan 5. Oke, jadi perbandingan yang pertama dikalikan 5. Nah, perhatikan yang ini, nilai Eva kan 5 nih ya, mau dijadikan 10, berarti perbandingan yang hijau ini dikalikan dengan 2, sehingga didapat nanti perbandingan yang barunya. 5 kali 3 15, 5 kali 2 10 kan, terus 5 kali 2 juga 10, 4 kali 2 8, sehingga sekarang kita dapat perbandingan yang sudah sejajarnya, yaitu perbandingan antara uang Dimas, Eva, dan Fitri, yaitu 15 banding 8 dan 15 banding 10 dan banding 8 gitu. Nah, ini nilai perbandingannya ya. Kalau kita misalkan buat tabelnya, nah ini untuk perbandingannya, ini jumlah uang yang aslinya di sini ya, uangnya. Oke, di sini katanya jumlah uang Eva adalah 30.000. Lihat, nilai perbandingannya 10, jumlah uang aslinya 30.000. Berarti hubungannya apa sih dari 10 ke 30.000? Betul, dikalikan 3.000. Berarti perbandingan yang lain juga sama, kalikan saja 3.000. Kalau kita mau tahu jumlah uang Dimas, berarti 15 kali 3.000, yaitu 45.000. Kalau kita mau cari tahu jumlah uang Fitri, berarti 8 kali 3.000. Jawabannya adalah 24.000 gitu. Jadi jawabannya jumlah uang Dimas adalah 45.000. Soal selanjutnya bilangan berpangkat. Oke, ini mudah ya, soalnya seru nih. Jika bla 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 sama dengan 81, nilai T adalah. Oke, Bunda tulis dulu soalnya, tulis ulang. 6T kuadrat dikuadratkan lagi, ditambah 3T kuadrat dikuadratkan lagi, per dalam kurung 3T kuadrat dikurangi dalam kurung 2T kuadrat sama dengan 81 gitu ya. Jadi yang ini dulu, 6T kuadrat dikuadratkan, hati-hati 6-nya juga dikuadratkan, jadi 36 T pangkat 4. T-nya kan ya di sini pangkat 2 dikuadratkan lagi jadi pangkat 4. Yang selanjutnya juga sama, jadi 9T pangkat 4 per 9T kuadrat dikurangi 4T kuadrat sama dengan 81. Lanjutkan, 36T pangkat 4 ditambah 9T pangkat 4 menjadi 45T pangkat 4 per 9T kuadrat dikurangi 4T kuadrat, 5T kuadrat sama dengan 81. Dibagi ya, 45 bagi 5 9, T pangkat 4 dibagi T pangkat 2, T pangkat 2 sama dengan 81. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 9, sehingga didapat T kuadrat sama dengan 9. Oke, berarti T ini adalah plus minus akar 9 ya. T-nya sama dengan plus minus 3. Jadi maksudnya adalah T-nya itu 3, T-nya sama dengan 3 dan T-nya ini sama dengan negatif 3 gitu jawabannya ya. Ada 2 yang mungkin, yaitu 3 dan negatif 3. Sudah selesai. Oke, soal selanjutnya, sebuah taman berbentuk persegi. Bayangkan ada taman bentuknya persegi. Berarti persegi itu semua panjang sisinya sama panjang, ya kan? Jadi ada
taman bentuknya persegi, memiliki panjang sisi 1,2 kali 10 pangkat 3. Ini maksudnya satu sisinya 1,2 kali 10 pangkat 3, atau kalau kamu mau ubah dulu ini jadi 1200 boleh. Jadi satu sisi ini nih panjangnya 1,2 kali 10 pangkat 3. Jika taman tersebut dibagi ke dalam 6 wilayah, dibagi 6 gitu kira-kira ya, dibagi 6 wilayah, atau misalkan ngebaginya gini biar kelihatan, dibagi 6 wilayah gitu ya, kan ada 6 wilayah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dibagi 6 wilayah yang sama besar dan 4 wilayah ditanami mawar. Yang warna merah, maaf, yang warna merah ini ditanami mawar 4 wilayah ya, dan sisanya ditanami melati. Yang biru yang biru ditanami melati nih, 2 wilayahnya. Nah, luas wilayah yang ditanami melati berapa? Langkah pertama tentunya kita harus tahu dulu luas keseluruhan tamannya berapa. Karena tamannya berbentuk persegi, maka cara nyarinya sisi kali sisinya ya. Jadinya 1,2 kali 10 pangkat 3 dikali 1,2 kali 10 pangkat 3. Ini boleh kita ubah urutannya jadi 1,2 kali 1,2 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3. Jadinya 1,44 kali 10 pangkat 6 meter persegi. Ini meter ya, Bunda lupa nulis satuannya gitu. Jadi dapat deh luas keseluruhan tamannya 1,44 kali 10 pangkat 6. Nah, setelah diketahui luas keseluruhan tamannya, kita kan mau cari luas wilayah yang ditanamin melati ya, ada 2 wilayah. Nah, kita cari dulu aja luas satu wilayahnya berapa. Luas satu wilayahnya berapa? Karena si taman tadi dibagi 6 wilayah, ya udah berarti luas keseluruhan dibagi 6, betul kan? Dibagi 6 nih. Jadinya 1,44 dibagi 6 adalah 0,24 ya. 0,24. Jadi 1,44 dibagi 6 itu 0,24 kali 10 pangkat 6. Udah gitu, ini luas satu wilayahnya ya, belum? Baru luas satu wilayah. Nah, karena luas melati itu ada 2 wilayah, berarti luasnya adalah 2 dikali 0,24 kali 10 pangkat 6 gitu ya. Berarti 2 kali 0,24 0,48 kali 10 pangkat 6. Atau 4,8 kali 10 pangkat 5 gitu. Selesai. Ketemu deh luas melatinya, 4,8 kali 10 pangkat 6 meter persegi gitu.